Saya memang anak pertama dari Bapak Jonindo ya, atau Haji Umar Bila. Nah, kehidupan saya sehari-hari memang keras. Juga bukan orang yang eh, kaya seperti itu. Bukan orang yang berkecukupan atau harta berlimpah. Saya hidupnya biasa-biasa saja, keras, dan anak pertama dari Joni Indo. Nah, Joni Indo ini dia tidak tega kalau melihat orang yang kesulitan. Kalau kesulitan, dia selalu tidak tega. Walaupun dia nggak punya, dia pasti memberi. Siapapun pasti dia beri. Nah, sampailah terjadi sesuatu seperti masyarakat semua tahu ya, apa yang dilakukannya, dia mengambil dari yang berlebihan, dibagikan kepada yang memerlukan gitu. Orang-orang yang di pinggir kereta itu kan diberikan rumah, dikasih usaha, gitu, warung dan lain-lain juga diberikan sesuatu yang apa membantu mereka lah, membantu banyak orang. Waktu itu saya masih kecil, memang saya memang tidak berkecukupan, tapi saya punya cita-cita itu tinggi gitu, walaupun saya tidak punya apa-apa, orang tua juga biasa-biasa saja ya, tapi niat saya itu terlalu tinggi, terlalu besar. Saya uh, ingin menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk orang banyak, bisa menolong orang banyak. Saya ingin di bidang kesehatan. Saya suka sekali dari kecil, memang saya suka kayak mainan herbal dan segala macam. Dan saya suka membantu orang. Saya lihat dari bapak saya caranya membantu orang. Dan saya juga ada jiwa seperti itu, tapi saya tidak melakukan hal yang salah seperti orang tua saya. Jadi bekerja keras, berusaha. Waktu itu saya kondisi kurang bagus karena sering sakit ya, sakit-sakitan, tapi beruntung puji Tuhan saya tertolong sampai saya bisa mempunyai pendidikan yang lebih, bahkan sampai ke luar negeri. Saya tidak bayangkan kalau saya bisa belajar sampai ke beberapa negara, sampai keluar negeri aja itu nggak ada, naik pesawat aja sudah. Mana mungkin, nggak mungkin. Tapi buktinya niat dan cita-cita saya, dorongan yang kuat, semangat dan tekad yang kuat, itu diizinkan Tuhan. Jadi kita tidak bisa lihat bagaimana orang tua kita nggak punya apa-apa, tidak punya kemampuan untuk membiayai sekolah, SD aja nggak ada, nggak bisa karena waktu itu kita ada masalah. Jadi nggak ada biaya untuk makan aja nggak ada. Gitu. Bagaimana saya bisa berpikir bisa sampai naik pesawat atau ke luar negeri? Orang tua tidak mampu, tapi saya bisa sampai sekolah sampai ke luar negeri. Bahkan saya belajar sampai ke beberapa negara. Bahkan saya bisa mempunyai klinik, beberapa klinik sampai ke daerah-daerah. Saya kembangkan terus karena saya hobi. Saya bukan tujuan bagaimana saya bisa mendapatkan uang. Tujuan saya tidak, tapi karena saya suka melakukan dan senang melakukan pekerjaan dengan hati yang tulus. Uang nomor dua, uang belakangan. Jadi niat saya tidak mencari rezeki dalam suatu pekerjaan. Di di China juga saya masuk, saya belajar. eh, saya juga ada praktek kerja ya di Beijing, juga di Shanghai, di rumah sakit ya saya praktek kerja. Saya lakukan, saya perhatikan gitu. Dan saya juga berdoa pasti, berdoa, kerja keras, dan waktu tidur saya itu sangat kurang. Sangat kurang, bahkan saya bisa berhari-hari tidak tidur karena saya harus belajar, saya harus bisa, saya harus perhatikan orang-orang yang saya handle satu persatu. Karena waktu itu pasiennya begitu banyak, ratusan setiap hari yang saya handle ya, saya benar-benar tidak menyangka bisa sampai seperti itu. Jadi saya luangkan waktu berpikir, merenung bagaimana orang ini bisa sembuh, bagaimana orang ini bisa saya bantu gitu kesehatannya. Bagaimana saya bisa mendiagnosa orang itu dan diagnosa saya tepat sehingga tujuan saya tidak melenceng kemana-mana untuk mengobati seseorang walaupun tidak menggunakan obat, tapi udah tahu oh ini masalahnya ini, akibatnya karena ini, sebabnya apa, akibatnya apa, diagnosa saya tepat sekali gitu. Dan itu tidak melenceng karena saya biasa meriksa dari cara mereka berjalan, warna kulit, penciuman, dan konsultasi. Saya udah bisa tahu oh ini masalahnya di mana gitu. Cita-cita saya sudah terlaksana karena cita-cita saya ingin bermanfaat untuk diri saya pastinya, untuk keluarga, juga untuk orang banyak. Nah, di sini cita-cita saya sudah berhasil. Sekarang saya ingin mengembangkan lagi dan menolong banyak orang karena saya udah 30 tahun praktek. Nah, tangan saya sudah terbiasa gitu megang nadi, meraba kulit orang. Oh, masalahnya di sini, ini yang kurang, ini yang
harus saya lakukan apa, nah itu saya udah pasti tahu. Dan pasti diagnosa tepat saya itu tepat sasaran walaupun tidak menggunakan eh, banyak jarum, ya biasa kan jarum dan itu tidak ada rasa sakit juga, ternyata bisa sembuh. Selain itu eh, saya mempunyai spiritual yang kuat gitu, karena saya terlatih terdidik di dalam spiritual itu dari remaja sampai sekarang. Jadi saya kuat sekali, saya lihat begitu orang saya udah tahu ini masalahnya di mana. Jadi saya udah tahu titik poin dia ini seperti apa, bagaimana dia bisa sehat. Saya udah tahu, sudah ada di genggaman saya nih. Kejiwaannya, kebanyakan orang kan sakit dari stres, dari pikiran, dari hatinya tuh banyak kesakitan gitu, banyak apa masalah-masalah lalu lah, jadi ada hubungannya. Untuk itu kan saya harus beri mereka supaya mereka lebih tenang, lebih ikhlas kayak gitu. Nah melalui terapi yang saya lakukan, mereka bisa dapat buang itu semua, akhirnya mereka bisa dapat rasakan kebahagiaan di dalam hidupnya, juga kesehatan di dalam hidupnya. Harapan Mami ke depannya sih masyarakat bisa paham ya, karena Mami akan memberikan arahan-arahan juga gitu, bukan hanya sekedar pengobatan lalu sudah mereka sembuh sudah, tapi ada arahan nasihat bagaimana bisa menjaga kesehatan, bagaimana kita bisa berbuat baik pada diri kita sendiri. Kadang-kadang orang kan lupa ya, diri kita ini, tubuh kita memberi sinyal-sinyal tapi mereka skip gitu. Jadi ini saya akan memberikan arahan bagaimana setiap orang harus berbuat baik pada dirinya dan harus menjaga dirinya, mencintai dirinya supaya dirinya itu tetap sehat. Nah, siapa yang mau peduli kepada mereka? Siapa yang mau peduli kepada masyarakat? Dan masyarakat kebanyakan awam gitu kan, tidak tidak berpikir macam-macam, yang penting sakit minum obat sakit sembuh begitu, nanti sakit lagi dikerik sembuh. Tapi arahan bagaimana kita kepedulian kepada setiap orang, lalu kamu harus melakukan ini, harus berpikir begini, dan caranya seperti memberikan cara, gitu. Memberikan cara supaya mereka sehat dalam jangka panjang sampai tua. Jangan nanti udah tua ya semuanya itu merepotkan keluarga, itu merepotkan anak, merepotkan keluarga yang lain. Tapi bagaimana caranya supaya sampai tua mereka tetap bisa sehat, tetap bisa beraktivitas gitu. Lebih baik mencegah ya, lebih baik mencegah dan menjaga kesehatan kita daripada sudah sakit lalu berobat gitu. Pencegahan lebih baik dari awal, jangan nanti tunggu ada keluhan, tunggu ada parah, tunggu sakit baru sibuk deh berobat, nah itu udah lambat. Dan jangan lupa ya, kita harus berbuat baik kepada diri sendiri dulu nih. Kita harus berbuat baik kepada diri sendiri supaya kita juga bisa berbuat baik kepada orang lain.